Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dan tetap menjaga kesehatan ini dengan memakai masker ya apabila kalian berada di luar rumah. Baik, kali ini kita belajar seni budaya secara virtual, dimana pada saat ini kita belajar seni budaya dengan pameran seni rupa gitu ya. Kalian mungkin pernah melakukan kunjungan gitu, karena mungkin ada di antara kalian yang belum pernah. Monggo, di sini Bapak munculkan beberapa gambar seseorang yang sedang mengunjungi sebuah pameran karya seni rupa. Nah, ini kira-kira begitu. Adapun barangkali ada di antara kalian yang rada lupa dengan materi pameran karya seni rupa, baik kita ketahui dulu kira-kira apa yang dimaksud dengan pameran. Pameran itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa kepada publik melalui media karya seninya. Ya, istilah pameran ya pamer, menampilkan, menyajikan, memperkenalkan, memperlihatkan, itu kira-kira pameran. Yang dimana semuanya itu akan ada timbal baliknya. Apa itu? Apresiasi, penilaian, penghargaan dari masyarakat luas. Sehingga definisi galeri nasional dalam mengartikan bagaimana pengertian pameran itu adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pengertian apresiasi ya banyak ya, tadi Bapak bilang ada menilai, menghargai, membeli juga, itu namanya apresiasi gitu ya. Itu kira-kira pameran Bapak gambarkan seperti itu dulu. Berikutnya lagi, sebelum ke bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa, kita harus tahu dulu, mohon maaf, boleh kalian buka halaman 2 ya, halaman 2 pada buku LKS. Bagi yang belum membeli, monggo segera disediakan itu di perpustakaan. Dalam melakukan sebuah acara, dalam melaksanakan sebuah acara tentunya ada yang namanya kepanitiaan. Sukses lancarnya sebuah acara itu sebab adanya kerjasama panitia yang baik gitu ya, kira-kira begitu. Berikutnya, nah ini kira-kira beberapa hal yang sangat urgent, sangat penting, dimana agar pelaksanaan pameran itu berjalan dengan lancar, maka yang pertama adalah adanya ketua panitia. Apa itu ketua panitia? Kalian bisa baca sendiri bahwa ketua panitia adalah pimpinan penyelenggaraan pameran yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Nah, ini ketua menjadi titik tombaknya lancarnya pelaksanaan pameran. Yang bertanggung jawab betul ini adalah ketua panitia, dimana apabila ada satu saja sebuah kekeliruan atau kesalahan, maka bukan seksi ini itu yang paling pertama ditegur, tetapi ketua panitia, karena beliau adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pameran ini. Jelas yang namanya ketua panitia, meski bagusnya komunikasi kerjasama yang baik dengan pihak yang mendukung atau yang menyukseskan kegiatan ini. Berikutnya lagi, yang kedua adalah wakil ketua panitia. Kalau ketua wakilnya ya istilahnya mendampingi ketua lah, kira-kira begitu. Sama-sama bertanggung jawab terhadap
kelancaran kegiatan seksi-seksi di bawahnya. Atau juga bisa jadi menjadi pengganti atau apabila si ketua panitia ini berhalangan hadir. Lanjut ke sekretaris. Kita ketahui dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan diperlukan adanya sekretaris, di mana sekretaris ini dalam melaksanakan kegiatan pameran diantaranya adalah menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran, begitu ya. Selain daripada itu ya tugasnya sekretaris banyak, diantaranya mengarsipkan surat-surat, gitu ya, menulis atau menyusun surat, tanggal, nomor surat, nomor surat itu perlu cermat dan memang harus teratur begitu. Ya kira-kira selain itu adalah tugas sekretaris membersamai ketua dalam membuat laporan kegiatan sebelum pameran dilakukan, ketika pameran sedang berlangsung, dan sesudah pameran dilaksanakan. Kira-kira begitu. Sebelumnya ada catatan, ketika berlangsungnya ada catatan pula, dan berikutnya lagi ya sesudah pameran berlangsung pun perlu dilaporkan, begitu kira-kira. Yang berikutnya adalah bendahara. Intinya bendahara adalah pemegang uang. Bagaimana penggunaannya, apa saja penyimpanannya, ini adalah tugas bendahara, gitu ya. Mungkin kalian sudah paham bagaimana tugas bendahara. Jadi dicatat betul bagaimana si uang tersebut digunakan, disimpannya ada berapa, menerimanya dari mana saja, dan berapanya itu adalah tugas bendahara. Berikutnya adalah seksi-seksi. Nah ini tentunya seksi-seksi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Ada banyak sekali, ada kesekretariatan, ada sponsor, publikasi dan dokumentasi, ada dekorasi dan penataan ruang, ada sen, pengumpul dan seleksi karya, perlengkapan, keamanan, konsumsi kegiatan dan humas. Ini kira-kira bolehlah misalkan nggak perlu adanya konsumsi, ya terserah. Tidak adanya keamanan, seksi keamanan, monggo-monggo saja. Tadi juga Bapak bilang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Nah ini yang pertama adalah seksi kesekretariatan. Yang namanya seksi kesekretariatan itu adalah tugasnya membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen tertulis seperti surat menyurat, penyusunan proposal kegiatan, dan mencatat segala sesuatu yang terjadi hingga pameran selesai. Nah, sekretaris ini menjadi koordinatornya atau ketuanya lah. Seksi sekretaris pembantu sekretaris, di mana tidak cukup hanya sekretaris saja. Surat menyuratnya, menyusun proposalnya perlu didampingi oleh orang-orang yang sama-sama sekretaris, gitu ya, yang diperlukan. Berikutnya adalah seksi sponsor. Seksi sponsor ini seksi ini berkewajiban membantu ketua dalam pencarian dana atau sumbangan dari berbagai pihak untuk mencukupi biaya pameran. Nah ini seksi pencari dana lah, kira-kira begitu. Makanya kita suka melihat apabila ada sebuah acara itu ada stand-stand yang dimana stand itu bisa jadi adalah sponsor pada acara tersebut. Bapak munculkan di sini. Sponsornya ada dari Gojek atau teh botol. Ini mungkin kegiatannya atau acaranya banyak, gede sekali, luar biasa, sehingga dari pemerintahan daerah, dari berbagai macam unsur, gitu ya, termasuk dari pertelevisian pun ada. Ini pencari dana ini sangat penting. Tidak mungkin sebuah acara tidak ada dananya, gitu. Tidak mungkin sebuah acara tidak ada biaya, gitu. Ini sangat penting. Sesi sponsor, mencari dana, gitu ya, yang ujag-ajig mencari dana ini. Berikutnya adalah sesi publikasi. Kalau sesi publikasi ini adalah juru penerang kepada umum melalui berbagai media. Nah, ya
seseorang. Seksi ini adalah orang-orang yang membuat spanduk, membuat poster, membuat katalog undangan, di mana ini salah satu orang yang menjadi woro-woro pengumuman gitu ya, bahwa di sini atau di tempat itu, di sebuah tempat ada pameran pada tanggal sekian. Dia bisa melalui radio dan lain sebagainya. Ini kira-kira seksi publikasi. Masih bersatu dengan seksi dokumentasi. Kalau seksi dokumentasi ini sama, karena ketika publikasi sudah selesai, ini dari awal ya. Kalau katalog, membuat katalog, pembuatan poster pasti dari awal ini. Pembuatan spanduk pun pasti dari awal. Maka masih disatukan dengan seksi dokumentasi, di mana seksi dokumentasi ini adalah membuat laporan dokumentasi pameran dengan jalan mengumpulkan hasil pemotretan. Intinya adalah tukang foto-foto ini Maya. Yang namanya dokumentasi tukang foto-foto, dari mulai awal sampai akhir bisa didokumentasikan melalui video ataupun foto, begitulah. Lanjut kepada seksi dekorasi dan penataan ruang. Nah, yang namanya dekorasi, yang pendekor apa? Penghias gitu ya. Mengatur bagaimana mengkondisikan tempat pada waktu pameran dilaksanakan gitu ya. Penataan ruang pun sama ya, sama-sama inilah bersatu ini, dekorasi pendekor penghias. Penataan ruang ya ditata juga ruangannya, di mana masuknya penonton ini Bapak displaykan, tampilkan gitu ya, di mana si pengunjung itu akan keluar gitu ya. Ini ada ini misalkan lukisannya yang di sini. Ini lukisan, ini panel itu penghalang kira-kira begitu agar terdapat macam ruangan. Ini nampaknya seperti itu. Ini karya-karya 3 dimensi ya, patung misalkan gitu ya. Patungnya apa saja di yang 3 dimensi itu ditata, di mana tidak mungkin lalu di satu tempat kan ini karya 3 dimensi, tidak, tapi ditata betul-betul kira-kira si pengunjung ini hanya satu ruangan tetapi mampu berjalan dengan baik, seolah-olah si karya itu dapat dilihat oleh banyak orang, di mana di waktu masuk ke sini dulu gitu ya. Bisa saja sebetulnya ke sini, tapi tidak juga kan, ini langsung keluar ke sini dulu. Ada guide-nya nanti, ada seksi stand itu namanya. Lanjut kepada seksi stand. Nah ini yang mengarahkannya pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari ruang pameran. Ini sangat diperlukan. Monggo ke sana, monggo ke sini dulu begitu ya. Itu diaturnya adalah seksi stand yang menjaga bagaimana pameran itu betul-betul lancar, pengunjung melihat semua karya seni yang dipajangkan pada pameran itu. Berikutnya adalah seksi keamanan. Kalau seksi keamanan itu jelas mengamankan, menertibkan gitu ya. Lokasi pameran pun sama ditertibkan ini oleh seksi keamanan. Bila khususnya lagi mengamankan karya-karya yang dipamerkan. Barangkali misalkan ada foto atau ada lukisan seperti ini, ada yang usil misalkan gitu ya, ada yang jahil, ininya pakai kumis malah dikumisi gitu ya, atau ininya malah di macam India begitu ya, atau ini malah pakai janggut misalnya, ada yang seperti itu. Ini ada tuh seksi keamanan tugasnya. Lanjut kepada seksi pengumpulan dan seleksi karya. Nah, karya yang akan dipamerkan dikumpulkan dan dipilih, dikategorikan sesuai dengan tema pameran yang ditentukan. Sesi pengumpulan dan sesi karya bertugas melakukan pencatatan dan pendataan karya. Dikumpulkan mana saja yang akan dipajang gitu. Kumpulkan dulu si karya itu.
dari siapa pengkaryanya, masternya siapa gitu ya. Berikutnya adalah diseleksi. Diseleksi itu dipilih-pilih mana saja yang pantas untuk dipajangkan di sebuah pameran, yang kira-kira bisa jadi mampu dibeli setelah selesainya pameran. Lanjut ke seksi perlengkapan. Kalau perlengkapan ini sama-sama kerjasama dengan seksi dekorasi dan penataan ruang, di mana seksi perlengkapan ini seksi logistik lah kira-kira begitu. Apa saja yang diperlukan dalam pameran, silahkan panggil seksi perlengkapan, begitulah. Ini sangat fleksibel, ini seksi perlengkapan. Butuh paku, butuh apa, butuh ini, butuh itu, gitu. Ini seksi perlengkapan, gitu ya. Lebih fleksibel kalau seksi perlengkapan. Lanjut. Oh, ini tadi seksi keamanan sudah ya. Ini salah gambar. Seksi ini harusnya memunculkan ke seksi konsumsi. Nah, harusnya di sini. Mohon maaf. Ada seksi konsumsi. Langsung, aduh, senang dengan konsumsi sehingga apa saja ini banyak konsumsi saja yang dimunculkannya ya. Lanjut ke seksi konsumsi tadi, bahwa untuk sesi konsumsi ini menyediakan dan mengatur konsumsi ketika pembukaan penutupan pameran. Ya, yang namanya pameran itu kan ada acara pembukaannya. Siapa yang membukanya ya gitu, kira-kira dibuka dulu kan, pada duduk dulu. Nah, ini kayak menyiapkan yang makanan, menyiapkan konsumsi, menyiapkan apa yang dihidangkan, siapa saja yang duduk depan gitu. Mengatur konsumsi lah. Itu yang belum siapa, itu konsumsi. Ya, gampangnya begitulah. Nah, sesi kegiatan. Nah, sesi kegiatan ini yang mengatur berlangsungnya acara dan bertanggung jawab atas keberlangsungan acara. Artinya bahwa khususnya pada waktu pembukaan ini ada di antaranya itu pembukaan, sambutan itu, ini yang mengaturnya gitu. Sambutannya oleh siapa ya, seksi acara lah, gampangnya begitu. Seksi kegiatan itu ya, yang mengatur acara dan bertanggung jawab atas keberlangsungan acara pada waktu acara pembukaan ataupun nanti pas penutupan gitu. Termasuk dalam rapat evaluasi gitu ya, evaluasi kegiatan ini ada seksinya, seksi kegiatan, seksi acara gitulah, gampangnya begitu. Lanjut ke seksi humas. Nah, seksi humas biasanya kerjasama dengan seksi apa tuh, yang publikasi gitu ya, publikasi. Khususnya seksi humas ini adalah bertanggung jawab penuh kepada pihak-pihak terkait gitu ya, di mana sangat ingin dibantu. Macam misalkan adanya acara ini diperlukan sebuah keamanan di jalan, misalkan ya kita perlu ke kepolisian, atau misalkan ada tetangga pada waktu acara kita dilakukan, istilahnya ada yang merasa diganggu, misalkan mau ada parkir di tempatnya, kira-kira begitulah ya. Ini namanya seksi humas, di mana bantuannya izin hal-hal yang seperti itulah seksi humas ya. Oke, intinya adalah perencanaan pameran tidak bisa dilepaskan dengan sumber daya manusia dalam hal ini. Penyusunan struktur organisasi kepanitiaan pameran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi dan kondisi sekolah. Apabila ini memang dilaksanakan di sekolah, panitia yang terbentuk membuat proposal kegiatan pameran dan menetapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan pelaksanaan pameran hingga evaluasi pasca pameran. Dalam kepanitiaan diharapkan dapat terjalin kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Itulah kira-kira pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan silahkan japri atau kirim di komentar. Jangan lupa like and subscribe di Nana Misnara gitu ya, channel YouTube. Mudah-mudahan ini membawa manfaat meski dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.